Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita materi membahas tentang analisis data PTK. Data PTK dalam arti penelitian tindakan kelas berfungsi sebagai landasan refleksi. Data mewakili tindakan dalam arti bahwa data itu memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi tindakan terkait, bukan hanya mengingat kembali. Oleh sebab itu, pengumpulan data tidak hanya untuk keperluan hipotesis, dalam hal ini hipotesis tindakan, melainkan sebagai alat untuk membukukan amatan dan menjembatani antara momen-momen tindakan dan refleksi dalam putaran penelitian tindakan kelas. Dalam data tindakan kelas, penelitian tindakan kelas diambil dari suatu situasi bersama seluruh unsur-unsurnya. Data tersebut dapat berupa semua catatan tentang hasil amatan, transkrip wawancara, rekaman audio, dan atau video peristiwa kejadian yang dikumpulkan lewat berbagai teknik. Data PTK dapat berbentuk catatan lapangan, catatan harian, transkrip, komentar peserta penelitian, rekaman audio, rekaman video, foto, dan rekaman catatan lainnya. Analisis data dalam PTK itu diwakili oleh momen refleksi putaran penelitian tindakan. Refleksi peneliti akan memiliki wawasan autentik nyata yang akan membantu dalam menafsirkan datanya. Dalam menganalisis data, sering seorang peserta penelitian tindakan kelas itu menjadi terlalu subjektif dan perlu berdiskusi dengan peserta-peserta yang lain untuk dapat melihat datanya lewat perspektif yang berbeda. Usaha triangulasi hendaknya dilakukan dengan mengacu pendapat atau persepsi orang lain. Dalam menganalisis data yang kompleks, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Yang salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Haberman, Miles dan Haberman tahun 1984. Analisis interaktif tersebut terdiri atas 3 komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain: reduksi data, beberan display data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data, proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Dalam proses ini dilakukan penajaman, pemilahan, pemfokusan, penyisian data yang kurang bermakna, dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Di dalam analisis data PTK, pembelajaran dapat direduksi dengan memfokuskan perhatian pada apakah ada tindakan guru yang berkenaan dengan satu, misalnya upaya memantau dan atau memfasilitasi siswa dalam memahami makna isi teks. Teks itu bisa bahasa, bisa teks dalam matematika gitu. Upaya membantu dan atau memfasilitasi siswa dalam memahami urutan kalau bahasa tata bahasa yang dipakai untuk mengungkapkan makna pesan yang sama. Upaya membantu dan atau memfasilitasi siswa dalam menggunakan ungkapan yang sama untuk berkomunikasi. Apakah lewat permainan bahasa, bermain peran, atau simulasi, tergantung materi yang diteliti. Upaya memotivasi siswa atau meningkatkan percaya diri siswa dengan memuji siswa yang telah menunjukkan upaya keras atau kinerja bagus dan mendorong siswa yang kehilangan semangat atau percaya diri untuk tetap berupaya. Yang ke upaya membantu siswa untuk meningkatkan prestasinya. Yang F, upaya membantu siswa untuk meningkatkan keakuratannya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana guru dalam mengelola kelas yang bisa berkenaan dengan volume suaranya. Kadang-kadang di kelas di depan itu suaranya terlalu kecil, yang belakang nggak dengar. Lalu pandangan mata,
pandangan mata harus ke seluruh kelas. Gerakan fisiknya jangan apa istilahnya, ada gerakan fisik yang kadang-kadang khusus, harusnya jelas gitu ya. Pengaturan tempat duduk, jadi kalau bisa tempat duduk bisa dirubah-rubah, dan pengelompokan siswa jangan itu-itu aja. Lalu dalam analisis PTK itu juga direduksi perlu dibeberkan dengan bertata rapi dalam berbentuk narasi plus metrik, grafik, dan atau diagram. Pembeberan data yang sistematik, interaktif, dan inventif, serta mantap akan memudahkan pemahaman terhadap apa yang telah terjadi, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan atau menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang proses pelaksanaan tindakan penelitian. Penarikan kesimpulan tentang peningkatan perubahan yang terjadi dilakukan secara bertahap, mulai kesimpulan sementara yang ditarik pada akhir siklus yang kemarin kita jelaskan tentang siklus, yaitu siklus pertama kesimpulan terrevisi pada siklus kedua dan seterusnya. Dan kesimpulan terakhir pada akhir siklus terakhir, kesimpulannya pertama sampai dengan terakhir saling terkait dan kesimpulan pertama sebagai pijakan. Lalu pada analisis data PTK itu kesimpulan yang ditarik juga harus mencakup perubahan yang direncanakan, diharapkan, dan tidak diharapkan sebelumnya. Jadi antara harapan dan yang tidak diharapkan itu harus ditulis. Peningkatan perubahan yang diharapkan, peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, terutama dalam praktek. Lalu peningkatan pemahaman guru peneliti terhadap hakikat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, peningkatan suasana pembelajaran dari suasana membosankan jadi mengasihkan dan menyenangkan. Namun kadang-kadang guru sebagai peneliti juga menjadi sadar atas kekurangannya dalam hal kelancaran, ketepatan, dan kekurangannya. Ini dari analisis data sementara untuk PTK. Untuk itu dari mahasiswa yang kuliah hari ini, kita anukan bahwa pada hari ini ada yang baru tampil, artinya ini beberapa mahasiswa yang sudah aktif sebanyak 21. Saya akhiri pada hari ini, terima kasih. Saya ucapkan kita bisa diskusi dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.